Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren, Pak? Assalamualaikum Dulu mau warahmatullahi nanya, wabarakatuh. Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda semuanya berada, Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala di kesempatan sore hari ini. Allah kembali pertemukan dalam program live interaktif dan kali ini dengan tema fikih ibadah. Sore hari sembari menantikan waktu berbuka puasa, kita bisa mendapatkan berbagai faidah dan juga ilmu tentunya bersama guru kita Al-Ustadz Anas Burhanuddin MA Hafizahullah Ta'ala yang merupakan anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Dan seperti biasa juga selama kurang lebih 1 jam ke depan kita akan ajak Anda bisa berinteraksi langsung bertanya kepada Ustadz berkaitan dengan topik kita sore hari ini. Silakan line telepon di 0331 544 6087. Atau juga Anda bisa mengirimkan pertanyaan kami melalui www.dewanfatwa.com. Dan sore hari ini telah hadir bersama kami di studio Fatwa TV Jember. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan Ustaz. Gimana kabarnya Ustaz? Sehat Ustaz ya? Alhamdulillah saya sehat. Alhamdulillah. Semoga Mas Nizar juga sehat. Alhamdulillah. Kita doakan tentunya para pemirsa kita agar mereka senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesehatan sehingga bisa mengisi bulan Ramadan dengan sebaik mungkin. Alhamdulillah. Tidak terasa Ustaz, sudah masuk ke 10 hari yang kedua nih Ustaz. Insyaallah. Masya Allah, alhamdulillah. Jadi ini insya Allah dengan begitu insya Allah mesin ibadah sudah lebih panas. Siap Kemarin baru pemanasan Ustaz. dipacu lebih kencang lagi. Nggak seharusnya dari awal Ramadan sudah panas. Sudah panas Kalau Ustaz, kita ya. udah pemanasan dari Bulan sebelumnya, Sya'ban. insya Allah di awal Ramadan kita sudah panas. Tapi kan kadang-kadang kita ya karena tersibukkan dengan berbagai hal, akhirnya persiapannya kurang. Jadi pas awal-awal Ramadan kita masih tertatih-tatih, belum terbiasa dengan qiyamul lail yang panjang, puasa masih terasa berat. Tapi insya Allah setelah 10 hari digembleng, Harus tentunya sudah terbiasa Ustaz ya. kita sudah lebih siap. Jadi jangan justru malah setelah 10 kedua malah soft-soft semakin maju. Renggang, ya. Ustaz. Ada kemajuan dalam soft, dalam arti jumlah jamaahnya semakin berkurang. Enggak seperti itu. Seharusnya kita lebih terpacu lagi, lebih semangat lagi. Jangan hanya hangat sebentar di awal Ramadan, enggak seperti itu. Sebagaimana teladan Rasulullah SAW. Berarti kurva Ramadan harus naik terus Ustaz ya. Betul ya, grafiknya harus Grafiknya harus naik. terus sampai menuju puncak. Nanti kita tahan dulu, kita sabar dulu. Nanti sampai akhir Ramadan ya kita berusaha untuk menaikkan intensitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena ini sedang musimnya sekarang. Masya Allah, nah Ustaz, barakallahu fikum Ustaz ya. Tapi sekali lagi pemirsa, pendengar dan juga penyimak live interaktif fikih ibadah dimanapun Anda semuanya berada, kita akan undang Anda di kesempatan sore hari ini dan sudah ada beberapa pertanyaan juga yang masuk, kita akan bacakan nanti insya Allah. Tapi sebelumnya kita akan ikuti satu nasihat pembuka sore hari ini. Fadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah memilih sebuah hadis dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bihi." Tidaklah beriman seorang di antara kalian sampai dia menjadikan kecintaannya mengikuti kebenaran yang aku bawa. Bisa juga kita terjemahkan, tidaklah beriman seorang di antara kalian, atau tidak sempurna iman seorang di antara kalian sampai dia menjadikan hawa nafsunya selaras dengan agama yang aku bawa. Nah, ini adalah sebuah hadis yang agung, sebuah prinsip yang penting yang diajarkan oleh Rasulullah SAW bahwasanya kunci sukses kita dalam mengarungi kehidupan dunia adalah menjadikan semua kesenangan, kecintaan kita selaras dengan kecintaan Rasulullah SAW dan agama yang beliau bawa. Ini mencakup amalan,
juga mencakup tokoh atau idola, termasuk juga mencakup hobi. Seorang muslim harus mencintai apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak boleh sebaliknya, tidak boleh membenci apa yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau mencintai apa yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Baik itu berupa amalan, ya, tidak boleh mencintai apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya tidak boleh membenci apa yang dicintai, yang diwajibkan atau disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hobi juga seperti itu. Tidak boleh kita memilih hobi yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak boleh mengidolakan tokoh-tokoh yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh mengagumi musuh-musuh Islam. Ya, ini adalah sebuah prinsip yang penting yang kalau kita bisa pahami dengan baik, kemudian kita mengamalkannya, maka kita akan selamat dari banyak keburukan. Karena kata Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala, semua maksiat itu berasal dari kesalahan dalam bab ini. Semua maksiat, baik berupa syirik, bid'ah maupun maksiat-maksiat yang lain, maka itu berawal dari kesalahan kita dalam menyelaraskan hawa nafsu. Kita belum menundukkan hobi kita di hadapan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belum menyelaraskan hobi atau idola kita atau amalan kita sesuai dengan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka penting bagi kita untuk memahami hadis ini kemudian mengamalkannya. Maka kita menjadikan hawa nafsu kita, kecintaan kita, hobi kita, idola kita sesuai dan selaras dengan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan disitulah jalan keselamatan untuk kita semuanya. Nah, kita sampaikan terima kasih jazakallahu khairan atas satu nasihat membuka di kesempatan sore hari ini. Berarti jangan sampai salah memilih idola, Ustaz, ya. Betul, ya. Memang seperti itu. Jadi Masya Allah, saat mensyarah hadis ini, Ibnu Rajab menyebutkan secara khusus bahwasanya bukan hanya amalan yang harus sesuai. Ya, bahkan orang-orang yang kita kagumi, orang-orang yang kita cintai, itu harus sesuai dengan apa yang telah diatur dan dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, tidak boleh membenci orang-orang yang salah, juga tidak boleh sebaliknya mencintai orang-orang yang salah. Nah, jadi justru itu bentuk kasih sayang ya, Ustaz, yang sebenarnya. Betul, kasih sayang, dan ini salah satu bentuk tali iman yang paling kuat. Makanya di hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan, al-hubbu fillah wal bughdhu fillah awthaqu 'ural iman, atau sebaliknya awthaqu 'ural iman al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Jadi tali iman yang paling kuat adalah mencintai karena Allah dan membenci karena Allah. Jadi mencintai orang karena Allah. Kita ada misalnya seorang yang soleh, waliullah, kita cintai bukan karena apa-apa, tapi karena ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, takwanya kepada Allah. Maka kecintaan kita pada orang itu, ini adalah bukti iman, salah satu tali iman yang paling kuat. Sebaliknya kalau sampai kita membenci orang seperti itu, atau malah mencintai orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala misalnya, maka sebaliknya itu adalah bentuk kesalahan dalam mencintai, dan itu poinnya besar juga. Itu dosanya menjadi dosa yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti memang tidak boleh cinta buta, Ustaz, ya. Betul, ya. Jadi semuanya harus diselaraskan dengan agama, dan memang kita sebagai muslim semuanya sudah dijelaskan, semuanya sudah sempurna, maka kita tinggal mengikuti dan menyelaraskan kehidupan kita dengan sistem kehidupan yang telah dibawa oleh Rasulullah SAW. Di situ ada kebahagiaan kita, insya Allah. Nah, Ustaz. Jadi sebenarnya letak kebahagiaan adalah parameternya di agama, Ustaz, ya, bukan dengan parameter yang lain, Ustaz, ya. Betul. Nah, Ustaz. Barakallahu fikum. Baik, sekali lagi pemirsa, pendengar dan juga penyimak live interaktif Fikih Ibadah dimanapun Anda semuanya berada, silahkan kita akan undang Anda untuk bisa bergabung sore hari ini. Line telepon sudah kami buka di 0331 544 6087.
Dan pastikan sebelum Anda bergabung sore hari ini mohon terlebih dahulu untuk mengecilkan volume telepon atau radio Anda termasuk televisi Anda agar kita bisa mendengar suara Anda dengan jelas ya. Tapi Ustadz, sebelum kita terima telepon sore hari ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Kita akan bacakan satu persatu di kesempatan sore hari ini. Pertanyaan pertama Ustadz kita bacakan dari Saudara Haikal Said di Purwakarta, Jawa Barat. Ustadz izin bertanya, kita mulai puasa dari terbit matahari sampai terbenam. Sekarang azan maghrib, ada kalanya belum terbenam Ustadz. Apakah kita mengikuti azan untuk berbuka atau tidak mengikuti terbenamnya matahari Ustaz? Ya, baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Baqarah, "Tsumma atimmus siyama ila al-lail." Sebelum itu, wa kulu washrabu ya uhilla lakum lailatas siyami ar-rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum. Kemudian ini yang menjadi yang akan kita garis bawahi, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadhu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyama ila al-lail. Maka makan dan minumlah kalian sampai jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam dari waktu fajar. Ini adalah awal untuk berpuasa. Ya, waktu fajar. Kemudian tsumma atimmus siyama ila lail, kemudian sempurnakanlah puasa sampai malam hari. Dan malam hari itu ditandai dengan terbenamnya matahari. Dalam agama kita, malam itu dimulai dengan terbenamnya matahari. Maka yang dijadikan patokan adalah terbenamnya matahari. Nah, jadi azan itu kadang-kadang orang salah. Nah, jadi kalau jadwal waktu sholat ya insya Allah yang resmi dari pemerintah kita, wafaqahullah ta'ala, itu adalah jadwal yang sudah terbukti untuk bertahun-tahun insya Allah. Kadang-kadang ada kontroversi dalam masalah subuh ya. Tapi kalau maghrib itu relatif sepakat, tidak ada permasalahan, tidak ada keluhan, tidak ada komplain ya, tidak ada pendapat kedua dalam masalah itu. Jadi apa yang sudah ditentukan oleh pemerintah dalam imsakiyah atau dalam jadwal waktu sholat setiap daerah itu insya Allah kalau untuk maghrib insya Allah tidak ada perselisihan. Jadi kalau kita memakai patokan itu insya Allah sudah tepat. Masalahnya adalah yang adzan. Nah yang adzan ini karena tidak mudah untuk mengontrol. Ya, ada yang sebagian kecepatan atau mungkin karena jam di masjid tempat dia adzan juga tidak sesuai dengan jam yang lain. Ya. Maka kadang-kadang terjadi kesalahan. Atau sebaliknya sebagian muadzin memang sengaja mengakhirkan adzannya. Nah ini yang terjadi yang kita lihat di masyarakat. Jadi kita harus lihat kalau memang adzannya sesuai dengan jadwal waktu yang telah dibuat oleh pemerintah kita, insya Allah itu sudah maghrib. Ya, tapi perlu kita cermati kadang-kadang ada muadzin yang salah ya, dan kalau seperti yang disebutkan dalam pertanyaan ya, sudah adzan tapi kok masih belum terbenam matahari, nah, itu kemungkinan berarti ada kesalahan di muadzin. Maka kita tidak boleh memakai adzannya sebagai patokan dan kita menjadikan terbenamnya matahari atau waktu yang telah ditentukan oleh pemerintah untuk terbenamnya matahari sebagai patokan. Ya. Nah, Ustaz. Ya, jadi ada error, ada human error, ada yang harus hati-hati nih. Iya, harus hati-hati dalam masalah itu sehingga puasa kita tidak menjadi batal. Nah, Ustaz ya, semoga bermanfaat untuk Bapak Haikal di Purwakarta. Ada penelpon pertama kita sore hari ini Ustaz dari hamba Allah di Palembang. Fatwa TV, Assalamualaikum. Ya, silakan Bapak pertanyaannya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya wajib Pak Ustaz, boleh di-share di rumah Pak Ustaz? Gimana Pak, bisa diulang pertanyaannya? Kalau saya sholat wajib, saya jika di rumah Pak Ustaz.
Usai sholat wajib. Nah, Mhm. Zikir. di rumah. Zikirnya di rumah. Oh, zikirnya di rumah. Karena Pak Ustaz, Mhm. ya kan, Ustaz di sini zikirnya sama-sama sama makmum. Oke. Jadi tak konsen gitu. Mhm. Baik. Zikirnya sama-sama Ustaz sehingga beliau tidak konsentrasi ketika zikir di masjid. Itu aja Pak pertanyaannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, zikir setelah sholat itu hukumnya sunnah. Ya, jadi kita disunahkan untuk berzikir, tapi itu bukan sesuatu yang wajib. Dan yang penting bagi seorang makmum adalah tidak keluar dari sholat sebelum imam selesai sholat. Jadi ketika Rasulullah SAW menyampaikan dalam hadis Anas, "Innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi." Sesungguhnya imam itu dibuat untuk diikuti. Kemudian beliau jabarkan, kalau dia takbir maka kalian hendaknya juga takbir. Kalau dia ruku, kalian juga ruku. Kalau dia sujud, kalian hendaknya juga segera sujud setelah itu. Nah kemudian di akhir hadis ada, "Wala tansorifu hatta yansorif." Dan janganlah kalian keluar dari sholat sebelum dia selesai. Nah ini yang kadang-kadang dipahami salah oleh sebagian umat Islam. Mereka memahami bahwasanya kita tidak boleh untuk keluar dari masjid sebelum imamnya keluar dari masjid. Padahal yang dimaksud oleh Rasulullah SAW bukan itu. Yang dimaksud adalah jangan kalian salam sebelum imamnya salam. Jadi kalau imam sudah salam kemudian kita salam setelahnya, maka setelah itu kita bisa langsung untuk meninggalkan masjid. Tidak ada masalah, tidak ada larangan untuk itu. Jadi boleh kita meninggalkan masjid meskipun imamnya masih zikir di situ. Karena memang ada sebagian orang yang punya keperluan, ada kebutuhan harus segera bekerja dan lain sebagainya. Dan mungkin imamnya membaca zikir agak panjang, sementara Nabi juga mencontohkan zikir yang lebih pendek. Kalau zikir kita lebih pendek, kita boleh untuk segera keluar dulu. Jadi jangan merasa salah kalau kita keluar dari masjid sebelum imam keluar dari masjid. Jadi itu adalah pemahaman yang salah yang dipahami oleh sebagian umat Islam ketika membaca hadis itu. Termasuk salah satu yang diperhatikan adalah kalau ada orang yang merasa tidak nyaman dengan zikir di situ. Karena berbagai hal, salah satu yang disebutkan dalam pertanyaan tadi, ya tidak masalah dia zikir sambil jalan, bahkan nggak harus di rumah. Tapi sambil jalan, sambil berdiri kita berzikir. Karena zikir itu dalam segala kondisi, nggak harus duduk, nggak harus di masjid. Sambil kita jalan pun bisa. Makanya sebenarnya tidak ada alasan bagi mereka yang sibuk misalnya, saya akan segera buka toko misalnya, atau harus segera masuk kantor, untuk kemudian tidak berzikir. Karena zikir tidak harus di masjid. Sambil bangun Anda bisa mengucapkan astagfirullah, astagfirullah, Allahumma antas salam wa minkas salam, sampai akhirnya. Kemudian subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar sambil berjalan. Dan disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih bahwasanya Nabi Muhammad SAW kana yadhkurullaha fi kulli ahwalihi. Nabi Muhammad SAW itu berzikir memuji Allah dalam semua kondisi beliau. Jadi ini adalah kemudahan. Jadi silahkan, tidak ada masalah, bisa dilakukan di rumah, bisa juga dilakukan sambil berjalan pulang ke rumah. Alhamdulillah. Sehingga ya waktu kita pulang, langkah kaki kita juga nggak kosong. Nggak sia-sia. Nggak sia-sia. Jadi selalu sibuk dengan berzikir memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itulah yang dimaksud dengan sabda Rasulullah SAW, la yazalu lisanuka radban min dzikrillah. Hendaknya bibirmu senantiasa basah. Ya, lidahmu senantiasa basah dengan berzikir memuji Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ustaz. Nah, barakallahu fikum. Semoga bermanfaat ya untuk hamba Allah di Palembang tadi yang sudah bertanya. Ustaz, kita tersambung dengan penelpon kedua kita sore hari ini, ada Umu Yodi dari Pekanbaru Riau. Fatwa TV. Sumatera semua dulu ini. Insyaallah. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Umu Yodi pertanyaannya. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin melanjutkan pertanyaan dari Mandarosa Birosa. Yang pertama Ustaz, apakah setelah kita wudhu, kemudian kita gosok gigi, itu tidak membatalkan wudhu kita? Terus yang kedua, doa iftitah saat sholat tarawih, itu saat pertama saja atau setiap setelah dua rakaat itu kita pertama yang 2 rakaat itu kita membaca doa iftitah.
Ya. Ustaz, itu aja. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 pertanyaan Ustaz. Setelah berwudu lalu menggosok gigi, apakah ini bisa membatalkan? Ya, menggosok gigi bukan termasuk pembatal wudu. Ya. Tidak ada ulama yang berpendapat bahwasanya menggosok gigi itu membatalkan wudu. Dan masalah ini tauqifiyah. Kita tidak boleh mengatakan sesuatu membatalkan wudu kecuali kalau ada dalilnya. Kita mengatakan kentut itu membatalkan wudu. Buang air besar itu membatalkan wudu. Kencing itu membatalkan wudu. Kenapa? Karena ada dalilnya. Para ulama sepakat bahwasanya ketiganya adalah pembatal wudu. Kita mengatakan tidur yang lelap itu membatalkan wudu kalau ada dalilnya. Nah, kalau kita ingin mengatakan bahwasanya gosok gigi membatalkan wudu, maka kita harus punya dalil. Apa dalilnya? Ini masalah ibadah. Ibadah itu tauqifiyah. Yang tidak boleh kita menyebutkan pembatal wudu yang tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau disepakati oleh para ulama. Tidak bisa seperti itu. Ya, jadi gosok gigi setelah wudu tidak membatalkan wudu kita. Jadi nggak masalah misalnya karena satu hal, ya mungkin orang setelah makan misalnya dia wudu dulu. Jadi awalnya mungkin agak buru-buru, takut nggak bisa mengejar takbiratul ihram, dia langsung wudu tanpa gosok gigi dulu. Ternyata setelah selesai wudu belum iqamat misalnya, masih ada waktu untuk gosok gigi. Kita gosok gigi dulu agar sholatnya lebih nyaman. Maka silahkan gosok gigi dulu baru berangkat ke masjid untuk mengerjakan sholat. Nah, jadi tidak ada masalah dan tidak membatalkan wudu. Yang kedua Ustaz berkaitan dengan doa istiftah, apakah ini dibaca setiap rakaat? Iya, ada perbedaan pendapat di antara para ulama dalam masalah ini, apakah doa istiftahnya dalam setiap rakaat atau cukup satu kali saja di 2 rakaat yang pertama saja. Ya, tapi yang lebih kuat Allah taala alam bahwasanya doa istiftah disunnahkan untuk dibaca di setiap awal sholat. Ya, jadi kalau misalnya kita sholat tarawihnya 8 rakaat misalnya, maka kita membaca istiftah di 2 rakaat pertama, ya setelah takbiratul ihram, 2 rakaat kedua juga kembali membaca istiftah, 2 rakaat ketiga juga kembali istiftah, kemudian 2 rakaat yang terakhir juga kita membaca doa iftitah atau istiftah juga. Kenapa? Karena masing-masing paket 2 rakaat ini terpisah, tidak saling berhubungan. Nah, kalau kita sedang sholat duhur misalnya 4 rakaat, kita cukup membaca 1 iftitah saja. Rakaat kedua nggak perlu iftitah. Kenapa? Karena 4 rakaat sholat itu adalah 1 paket. Dimana kalau sampai rakaat keduanya batal, maka rakaat pertama ikut batal. Kalau rakaat pertamanya batal, maka rakaat keempat ikut batal. Nah, maka itu 1 paket sehingga cukup kita membaca 1 iftitah saja. Sedangkan sholat tarawih 8 rakaat yang dibagi menjadi 4 paket, ya 2 rakaat itu adalah paket-paket yang terpisah. Artinya kalau seandainya misalnya ya paket yang kedua batal, tidak sah sholatnya, maka paket yang pertama tetap sah. Paket yang ketiga, yang keempat tetap sah. Nah, maka itu adalah itu adalah sholat-sholat yang terpisah, yang masing-masing merdeka, tidak terhubung dengan yang lain, maka disunahkan pada setiap paketnya untuk membaca iftitah. Ya, namun bisa dengan variasinya. Ya, kalau seandainya imamnya lebih cepat untuk memulai Al-Fatihah di paket-paket yang kedua atau yang ketiga, yang keempat, maka kita bisa membaca iftitah yang lebih pendek. Dan sekali lagi ini hukumnya adalah sunnah. Jadi kalau kita tinggalkan pun juga tidak apa-apa. Jadi kalau imam sudah membaca, ya sudah, berarti kita cukup menyimak bacaan imam saja dan tidak perlu untuk membaca doa iftitah. Ya, semoga bisa dipahami dengan baik. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Semoga bermanfaat ya untuk Umu Yodi yang bertanya di Pekanbaru Riau tadi ya. Berikutnya Ustaz, masih dari kawasan Sumatera, kali ini Sumatera Barat Ustaz. Ada Umu Ami sudah tersambung di line telepon. Fatwa TV, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Umu Ami pertanyaannya. Gini Ustadz, untuk salat berjamaah itu setelah imam membaca Al-Fatihah, ada yang mengatakan makmum baca Al-Fatihah, ada yang mengatakan nggak usah baca Al-Fatihah, kan gitu Ustadz ya.
selaku orang awam ini, apakah kita harus meyakini salah satu? Artinya kita yakin misalnya nggak usah baca Fatihah, nggak usah aja, atau boleh nggak di kadang-kadang salat berjemaah sekarang kita baca Al-Fatihah, besoknya satu lagi kita nggak baca Al-Fatihah gitu. Jadi bergantian gitu Ibu ya. Bergantian gitu. Sebaiknya Ustaz. Itu saja Ummu Ami pertanyaannya. Ada lagi yang lain? Itu saja Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, orang yang awam cukup untuk bertanya kepada ustadznya atau kepada syekhnya atau kepada gurunya. Kalau dia sudah menemukan seorang guru yang pas, yang ilmunya mumpuni, akidahnya baik, mengamalkan ilmunya, maka dia boleh menjadikan ustadz tersebut sebagai rujukan. Nah, kalau dia sudah belajar kepada ustadz itu atau bertanya, kemudian ustadznya mengatakan, Anda harus membaca Al-Fatihah sendiri, maka orang tersebut bisa mencukupkan diri dengan pendapat ustadznya itu. Itu sudah cukup ya. Berarti kalau nanti misalnya itu salah, ya itu tanggung jawab ustadznya sudah. Enak, itu adalah kewajiban orang awam. Ya kecuali kalau nanti dia mendengar ada pendapat lain yang dia yakini lebih kuat, atau persisnya mendengar sebuah hadis yang jelas, yang gamblang dari Rasulullah SAW atau sebuah ayat Al-Quran yang bertentangan dengan fatwa atau pendapat yang telah disampaikan oleh ustadz tadi itu, maka dia harus mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW atau ayat yang jelas tadi itu. Tapi selagi itu tidak terjadi, ya, dia tidak mendengar pendapat yang kedua, dia tidak mendapatkan hadis atau ayat yang bertentangan dengan fatwa atau pendapat tersebut, maka dia masih sah untuk mengikuti pendapat tersebut dan menjadikannya sebagai acuan dalam beribadah sehari-hari. Ya, jadi itu adalah kewajiban seorang awam. Berbeda dengan mereka yang memiliki alat untuk membandingkan. Mungkin santri atau penuntut ilmu yang sudah mulai bisa membandingkan, membaca pendapat-pendapat ulama kemudian membandingkannya, maka dia harus mengambil yang lebih kuat dari pendapat-pendapat itu. Dan kalau saya ditanya tentang masalah ini, maka saya juga akan menyampaikan apa yang lebih kuat menurut saya. Itu pun juga mengikuti ya fatwa dari para ulama terdahulu. Dan dalam permasalahan ini ya saya cenderung kepada pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, bahwasanya orang yang salat di belakang imam dalam salat yang dikeraskan, ya salat jahriyah, salat yang dikeraskan, maka dia cukup mendengarkan saja dan tidak wajib untuk membaca Al-Fatihah sendiri. Ya, karena dahulu para sahabat Rasulullah SAW pernah membaca di belakang Rasulullah SAW, kemudian diingkari oleh beliau. Maka kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Fataraka an-nasu al-qira'ata fima jahara fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maka orang-orang, para sahabat meninggalkan bacaan di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salat yang dikeraskan. Jadi setelah diingkari oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat meninggalkan hal itu. Dan juga karena Nabi Muhammad SAW mengatakan, barang siapa yang sholat di belakang imam, maka bacaan imam cukup baginya. Dan sebagian ulama mencoba untuk mengumpulkan dalil-dalil yang ada dalam permasalahan ini, kemudian mereka mencoba menarik benang merah. Jadi pada awalnya membaca di belakang imam itu dibolehkan. Pada awalnya dibolehkan, makanya para sahabat membaca di belakang imam karena itu yang mereka pahami. Membaca di belakang imam itu boleh. Nah kemudian akhirnya Nabi melarang untuk membaca kecuali surat Al-Fatihah saja. Ini hadis Ubadah bin Samit. Nabi Muhammad SAW mengatakan, kalau begitu jangan engkau lakukan, jangan baca di belakang saya kecuali Al-Fatihah saja. Nah kemudian Nabi bertambah lagi, bertahap lagi untuk kemudian melarang semuanya. Itu di hadis Abu Hurairah, beliau melarang semuanya termasuk Al-Fatihah. Maka orang-orang dan para sahabat kemudian meninggalkan bacaan di belakang imam dalam sholat yang dikeraskan oleh Rasulullah SAW.
Maka dalam sholat yang dikeraskan, ya, bacaannya dikeraskan, maka kita cukup menyimak saja, mendengar, dan itu sudah cukup. Jadi kita tidak perlu untuk membaca Al-Fatihah sendiri. Nah, sedangkan dalam sholat yang sir, seperti sholat zuhur, sholat asar, kemudian rakaat ketiga dan keempat dari sholat isya misalnya, maka kita harus membaca sendiri. Kenapa? Karena tidak ada bacaan yang bisa kita dengar. Imam pun bacanya juga pelan. Maka di situ kita harus membaca sendiri. Nah, kenapa kita cukup untuk mendengar dan menyimak saja? Karena di sholat yang dikeraskan ada bacaan imam yang bisa kita dengar. Dan menyimak itu seperti membaca sebenarnya. Nah, maka berdasarkan urutan-urutan atau kronologi, ya, hadis-hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW, itu kita bisa simpulkan bahwasanya pada awalnya membaca di belakang imam itu dibolehkan, tapi kemudian pada akhirnya diingkari, sehingga akhirnya para sahabat semuanya meninggalkan bacaan di belakang imam dalam sholat yang dikeraskan oleh Rasulullah SAW. Termasuk Al-Fatihah juga tidak mereka baca lagi. Ya, demikian, semoga bisa dipahami dengan baik. Taib, semoga bermanfaat untuk Ummu Ami di Sumatera Barat yang bertanya tadi. Ustadz, kita tersambung kembali dengan penelpon keempat kita sore hari ini. Ada Pak Kadan dari Cianjur tersambung bersama kami. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ahlan wa sahlan. Silakan Pak Kadan, pertanyaan Anda. Ya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Fikum barakallah. Saya ingin bertanya tentang yang pertama tentang fidyah Ustadz. Yang saya ketahui kan kalau misalkan fidyah itu dikeluarkannya kalau misal dengan makanan yang sudah matang itu kan satu porsi sebagaimana praktek Anas bin Malik Ustadz. Iya, baik. Terus yang kedua yang pakai beras Ustadz, yang kan katanya setengah so Ustadz. Jadi saya ingin tahu riwayat tentang fidyah yang mentah itu. Jadi dari siapa Ustadz? Mohon diceritakan riwayatnya Ustadz. Terus yang pertanyaan kedua, apakah ketika sholat sebelum membaca Al-Fatihah itu apakah disunahkan dibaca ta'awud setiap membaca Al-Fatihah ataupun cukup di awal saja Ustadz membaca ta'awudnya Ustadz? Ya, syukur Ustaz, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini apa di sholat tarawih ya, Pak? Nah, ini tidak dijelaskan. Salat sudah terputus Ustaz. Oke, baik. Membaca ta'awud Iya, tentang pertanyaan Pak Kadan ini tentang fidyah ya. Ini sekaligus saya ingin mengoreksi sebuah pernyataan atau jawaban yang perlu diluruskan dari apa yang saya sampaikan kurang lebih 2 pekan atau 3 pekan yang lalu. Saat itu saya menyampaikan bahwasanya yang berpendapat satu mud adalah 1/4 sa', kurang lebih 600 gram atau 625 gram makanan pokok. Saya menyampaikan bahwasanya itu adalah pendapat mazhab Hambali jika yang dikeluarkan adalah gandum. Sedangkan kalau yang dikeluarkan selain gandum, maka mereka berpendapat harus setengah sa', bukan 1/4 sa'. Jadi yang dikeluarkan adalah 1,25 kilogram. Jadi saya waktu itu menyampaikan bahwasanya ini adalah pendapat mazhab Hambali. Betul bahwasanya ini adalah pendapat mazhab Hambali, membedakan antara gandum dengan yang lain. Kalau gandum cukup 600 gram, kalau yang lain itu harus 1,25 gram. Ya, kalau gandum bisa 625 gram, kalau yang lain beras misalnya harus 1.250 gram. Ini pendapat mazhab Hambali. Tapi saya ingin tambahkan bahwasanya pendapat jumhurul ulama, pendapat sebagian besar ulama adalah bahwasanya fidyah itu cukup 1 mud saja atau 1/4 sa'. Jadi mazhab Syafi'i kemudian mazhab Maliki itu justru wajib untuk memberikan fidyah sebanyak 1 mud saja untuk semua jenis makanan pokok. Ya, jadi apakah itu gandum atau beras atau kurma, nah itu cukup 625 gram saja
atau yang disebut sebagai 1 mud atau 1/4 sa'. Dan ini nampaknya pendapat yang lebih kuat, wallahu taala a'lam, karena didukung oleh cukup banyak hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya adalah hadis tentang kafaratul jima' fi nahari Ramadan. Kafarah bersenggama di siang hari bulan Ramadan, di mana ada seorang sahabat yang mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku telah binasa." Kemudian bercerita dia telah bersenggama di siang hari bulan Ramadan, dan hadis ini ada di Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Maka beliau diperintahkan atau ditanya, apakah engkau bisa membebaskan seorang budak? Dia katakan tidak punya. Apakah engkau bisa berpuasa 2 bulan berturut-turut? Tidak bisa juga, wahai Rasulullah. Nah kemudian, apakah engkau bisa memberikan makan kepada 60 orang miskin? Ingat, 60 orang miskin. Beliau mengatakan, apakah ada yang lebih miskin dari saya di kota Madinah? Gak ada yang lebih miskin dari saya, wahai Rasulullah. Akhirnya Nabi Muhammad SAW tersenyum sampai gigi taring beliau nampak. Dan akhirnya kemudian beliau membawakan 1 maktal kurma. 1 maktal kurma itu isinya adalah 15 sa'. Ya, jadi 15 sa'. Kemudian beliau mengatakan, kalau begitu sedekahkan ini kepada keluargamu. Makanlah kurma ini untuk keluargamu. Jadi jumlah kurmanya adalah, volume kurmanya adalah 15 sa'. 15 sa' itu kalau kita konversi menjadi berat, berarti kurang lebih 37,5 kilogram. Nah, 15 sa' ini akan dibagi kepada 60 orang miskin. Itu jatahnya 60 orang miskin. Jadi 15 per 60 itu dapatnya 1/4. Nah, maka fidyah, ya, ta'amu miskin, memberi makan orang miskin itu adalah 1 mud atau 1/4 sa', atau kalau kita konversi dengan timbangan modern menjadi kurang lebih 625 gram, baik berupa kurma. Nah ini kan yang diberikan oleh Rasulullah kurma, ternyata jumlahnya juga hanya 1/4 sa'. Jadi bisa kurma, bisa beras, bisa jagung atau yang lain, atau gandum. Dan ini menunjukkan bahwasanya jatah orang miskin yang kita akan wujudkan dalam bentuk fidyah itu cukup sebanyak 625 gram saja. Nah kalau Pak Kadan menanyakan dalilnya apa? Dalilnya salah satunya adalah hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim tentang kafaratul jima' fi nahari Ramadan, di mana Nabi memberikan 25 sa' untuk 60 orang miskin. Berarti jatah masing-masing adalah 1/4 sa'. Dan 1/4 sa' itu kurang lebih sama dengan 625 gram. Jadi kalau berupa makanan mentah, maka itu sebanyak 1 mud atau 1/4 sa', kurang lebih 625 gram. Dan itu sudah cukup. Ya, kalau itu dimasak oleh 1 orang itu sudah cukup banyak jadinya nanti. Atau bisa juga berupa makanan siap saji sebagaimana yang dilakukan oleh Anas bin Malik. Beliau pernah meninggalkan puasa sebanyak 1 bulan, kemudian beliau mengundang 30 orang miskin untuk makan malam di rumah beliau. Nah, jadi bisa memilih dari 2 cara tersebut. Alhamdulillah, semoga bisa dipahami dengan baik. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan. Semoga bermanfaat ya untuk yang bertanya tadi. Oke, kita akan bacakan Ustaz pertanyaan berikutnya yang sudah tersambung di jalur website kami, Ustaz. Oke, ternyata ada telepon, Ustaz, sore hari ini sudah tersambung. Baik. Dari Tuban. Ada Bapak Adi ya. Baik, Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan dengan Bapak Adi, betul? Betul. Baik, silakan Pak Adi pertanyaannya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya ini bekerja di instansi pemerintah. Masya Allah. Ya. Ya, Yang silakan. ngurusi, ya. Orang-orang Jombo Pak Ustadz, Panti Jombo Pak Ustadz. Ya. Nah, Panti Jombo itu kan mbah-mbah kan sudah sepuh-sepuh Pak Nggih. Ya. Nah, itu kan kebanyakan hampir semuanya itu tidak puasa.
Terus yang mau saya tanyakan Pak Ustadz, itu kalau nggak puasa kan harus mengganti dengan fidyah. Nah ini kita kan, mereka kan rata-rata kan nggak mampu. Apakah mereka gugur kewajiban tidak bayar fidyah, atau kita sebagai pengampunya, ya pengampu yang ngopeni, kita yang membayarkan fidyahnya Pak Ustadz. Yang pertama itu Pak Ustadz. Bapak mewakili pemerintah ya? Iya, milik pemerintah. Mewakili pemerintah. Iya, Ada anggarannya nggak Pak? Ada anggarannya nggak dari pemerintah untuk seperti itu? Kalau anggarannya nggak ada Pak Ustadz. Nggak ada. Oke. Baik. Ini di Jember kan juga ada Pak Ustadz, di itu Pak Ustadz. Baik. Baik. Kayak gitulah. Iya. Iya. Terkait dengan zakatnya Pak Ustadz. Iya. Mereka rata-rata kan nggak mampu, apa gugur kewajiban tidak bayar zakat, atau kita sebagai pemangkunya yang harus membayar zakatnya. Mereka nggak punya keluarga lagi Pak? Di pemerintah nggak ada anggarannya lagi juga. Gitu. Untuk Keluarga. keluarganya Pak, apakah masih bisa dihubungi Pak? Ada yang masih berkeluarga, ada yang tidak. Baik. Dan rata-rata mereka dari keluarga miskin. Oke. Rata-rata hampir mayoritas dari keluarga miskin. Oke, baik. Ya, baik. Ada lagi Pak? Bisa dihubungi, sebagian ada bisa dihubungi. Ya. Nah, mohon pencerahannya Pak Ustadz, karena ini jadi pemikiran kami semua ya. Masya Allah. Mereka berkewajiban atau kita yang harus membayarkan kewajiban mereka Pak Ustadz. Baik, terima kasih Pak Adi di Tuban. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi semua kewajiban dalam agama itu disyaratkan ada kemampuan di sana. Kalau orang memiliki suatu kewajiban tapi dia tidak mampu, maka kewajiban itu gugur. Ya, jadi dalam hal ini kalau para orang-orang jumbo tersebut ya tidak mampu untuk membayar fidyah sendiri, maka kewajiban berpindah kepada keluarga dan ahli waris mereka. Nah, kalau mereka tidak ada juga atau ada tapi juga tidak mampu ternyata, maka kewajiban itu menjadi gugur, bahkan mereka menjadi orang yang berhak untuk mendapatkan makanan dan santunan tersebut. Makanya dalam hadis yang saya sebutkan tadi ketika saya membahas atau menjawab pertanyaan Bapak Kaden dari Sukabumi, ya saya sampaikan hadis tentang kafaratul jima' fi nahari Ramadan, hadis tentang kafarah bersenggama di siang hari bulan Ramadan. Jadi sahabat yang melakukan kesalahan tersebut adalah orang yang sangat miskin. Beliau punya kewajiban untuk memberi makan 60 orang miskin. Tapi ketika ditanya apakah engkau punya makanan untuk 60 orang miskin, maka beliau mengatakan tidak punya wahai Rasulullah. Maka akhirnya dibantu oleh Rasulullah. Di sini Rasulullah sebenarnya mewakili negara. Nah, kalau negara punya, negara yang harus ngasih orang-orang seperti itu. Orang yang butuh, orang yang nggak mampu. Maka kemudian Nabi membawakan satu maktal ya. Satu maktal itu adalah 15 sa' dari kurma. Kemudian mengatakan sedekahkan untuk orang-orang miskin. Maka beliau mengatakan, jadi sini menunjukkan negara bantu. Jadi negara bantu agar orang tersebut bisa menunaikan kafarahnya. Kewajibannya. Ya, sama-sama ini bentuknya adalah memberi makan kepada orang miskin. Jadi fidyah juga sama. Jadi seharusnya turun ya, negara hadir, kemudian membantu kalau memungkinkan. Nah, kemudian si sahabat tersebut mengatakan, "Wahai Rasulullah, siapa yang lebih miskin dari saya? Di Madinah ini enggak ada orang yang lebih miskin daripada saya." Maka akhirnya Nabi perintahkan beliau untuk menikmati ya, atau untuk menggunakan makanan tersebut untuk keluarga beliau sendiri. Nah, ini menunjukkan bahwasanya kewajiban beliau untuk menunaikan fidyah atau memberi makan kepada orang miskin ini sudah gugur karena ketidakmampuan. Nah, jadi ini yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Maka demikian pula ya, kalau seandainya mereka masih punya keluarga, maka kewajiban berpindah kepada keluarga mereka. Kalau keluarganya tidak ada atau tidak mampu juga, maka negara bisa hadir di situ membantu sehingga orang-orang miskin tetap terbantu. Jadi kewajiban fidyah mereka gugur, orang-orang miskin yang lain juga mendapatkan bantuan yang berasal dari pemerintah. Tapi kalau seandainya itu tidak memungkinkan, maka ya kaidah umum dalam agama kita, kewajiban itu gugur saat tidak bisa dilakukan. Alhamdulillah, ini adalah kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala.
Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Kalau tidak mampu, tidak ada uang, ya sudah gugur. Nah, ini adalah kemudahan dalam hukum agama kita, walhamdulillah. Nah, Ustaz. Atau mungkin bisa jadi masukan dan saran juga mungkin bagi instansi atau dinas terkait, mungkin ke depan ada anggaran khusus untuk membantu membayar fidyah, Ustaz ya. Jadi memang orang-orang miskin. Jadi mereka ini kan semuanya adalah warga negara ya, dan orang-orang yang tidak mampu itu memang idealnya ya bisa dibantu oleh negara untuk kebutuhan mereka, termasuk juga untuk memenuhi kewajiban agama seperti ini. Apalagi dalam hal agama. Iya, dan tentunya kalau pemerintah bisa wujudkan itu, maka mereka yang akan mendapatkan pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Iya. Insyaallah. Semoga bermanfaat ya untuk Pak Adi di Tuban yang bertanya tadi. Barakallahu fikum Pak Adi dan juga rekan-rekan di instansinya yang bertanya. Tapi kita tersambung Ustaz dengan penelpon ke-6 kita. Sore hari ini ada hamba Allah dari Nusa Tenggara Barat. Fatwa TV. Polanya dari barat ke timur ya. Masya Allah. Nah, Fatwa TV, Assalamualaikum. Baik, terputus Ustaz. Qadarullah terputus type ya. Silakan bisa dicoba kembali. Ibu yang bertanya tadi, kita masih ada waktu tersisa kurang lebih 10 menit ke depan. Silakan manfaatkan sebaik mungkin. Ustadz, berikutnya kita sapa dulu, ada penanya di jalur website ya, dari Nur Eka Karim di Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan. Bismillah Ustadz, bagaimana tata cara sholat yang baik dan benar sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW? Apakah arti dari bacaan sholat ini diikutkan dalam hati walaupun kita tidak terlalu faham dengan bahasa Arab, Ustadz? Jazakallahu khairan. Iya, menghayati bacaan sholat, ya. Menghayati bacaan sholat adalah salah satu faktor yang bisa membuat kita khusyuk dalam sholat. Khusyuk itu adalah ruhnya sholat. Dan salah satu cara untuk khusyuk adalah menghayati bacaan. Jadi hendaknya kita berusaha untuk bisa khusyuk. Dan salah satu jalannya adalah dengan memahami apa yang kita baca. Saat kita mengucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, kita tahu bahwasanya kita sedang memuji Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Maka kita lebih khusyuk di situ. Dan itu yang membuat kualitas ibadah kita semakin baik dan pahala kita semakin besar. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, "Laisa laka min sholatika illa ma aqalta minha." Kamu enggak dapat apa-apa dari salatmu kecuali yang engkau hayati. Nah, maka penting bagi kita untuk menghayati setiap bacaan kita. Jadi bacaan itu jangan sampai bacaan kosong, hanya ritual belaka yang kita ulang-ulang tapi kita enggak paham maknanya, kita tidak bisa hayati. Pahala sholat kita itu tergantung pada sejauh mana kita bisa menghayati bacaan kita. Maka penting bagi umat Islam untuk belajar memahami Al-Quran, memahami zikir-zikir sholat, memahami bacaan-bacaan sholat. Jadi tidak harus semua ayat Al-Quran kita paham, tidak harus semua zikir kita paham. Tapi yang paling penting adalah zikir sholat kita, bacaan sholat kita, agar kita bisa sholat lebih baik, sholat lebih khusyuk. Dan meskipun kita nggak paham bahasa Arab, kalau kita tahu bahwasanya arti Alhamdulillah Rabbil Alamin adalah segala puji bagi Allah Tuhan untuk semesta alam, Tuhan semesta alam, maka kita akan lebih menghayati. Saat imam membaca Alhamdulillah Rabbil Alamin, kita ingat kita sedang memuji Allah Tuhan semesta alam. Saat kita mengucapkan Subhana Rabbiyal A'la, kita tahu artinya adalah segala puji bagi Allah Tuhanku yang maha tinggi. Berarti kita sedang mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ingat kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, keselamatannya dari sifat-sifat kekurangan, maka itu yang akan menghadirkan kekhusyuan dalam salat kita. Jadi tidak masalah kita tidak paham bahasa Arab, tapi kita berusaha untuk memahami makna dari bacaan salat kita. Ya. Nah, Ustaz. Oke, baiknya memang bukan hanya ritual membaca tapi memahami. Iya, kita kadang-kadang karena sudah hafal, sudah sering membacanya, akhirnya itu menjadi seperti ritual yang terulang-ulang tanpa kita menghayatinya. Nah itu mengurangi pahala sholat yang seperti itu. Sholat kita semakin berpahala kalau kita menghayatinya dan
kita khusyuk di dalamnya. Nah, Ustaz, semoga bermanfaat ya untuk penanya tadi. Kita tersambung bersama penelpon berikutnya, ada hamba Allah dari Sumatera Barat. Baik, Fatwa TV, Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu pertanyaannya. Ya, begini Ustaz, kalau dulu-dulu hamba Allah ini nggak membayar zakat karena ketidaktahuan. Tapi sekarang apakah zakat itu bisa dikadakan? Zakat apa ini, Bu? Ya, dikadakan atau Zakat mal ya. Zakat mal yang Ibu maksud. kalau dia dapat dikada, bagaimana caranya? Iya, Ibu mohon maaf, yang Ibu maksud zakat apa, Ibu ya? Zakat mana ini? Zakat deposito umpamanya. Zakat deposito, Ustaz. Oke. Ya. Yang tidak dibayar itu saja atau zakat-zakat yang lain juga tidak dibayar, Ibu? Yang lain-lain misalnya zakat provisi itu ada dibayar. Tapi yang zakat deposito ini karena ketidaktahuan mungkin. Oke, baik. Jadi apakah bisa di apa itu namanya dikada, dibayar sekarang? Kalau bisa, Baik. dibayar sekarang bagaimana caranya? Oke. Itu saja Ibu pertanyaannya. Ya itu aja pertanyaannya. Baik, terima kasih Ibu. Barakallahu fikum. Ya. Baik. Ya, jadi uang yang kita tabung itu termasuk uang yang harus dizakati. Kapan? Kalau sudah mencapai nisab. Sudah mencapai nisab dan sudah 1 tahun kita miliki tanpa berkurang dari nisab. Ya, jadi kalau sekarang ya kita asumsikan nisab itu 85 gram emas. Sekarang katakanlah 1 gramnya 1 juta, berarti nisabnya adalah kurang lebih 85 juta rupiah. Maka kalau kita sudah memiliki uang, apakah itu kita pegang di rumah, kita taruh di brankas, atau kita tabung di tempat yang lebih aman, maka uang tersebut wajib untuk dizakati setiap tahun. Dan kalau pada tahun-tahun yang lalu kita tidak menunaikan zakat, padahal syaratnya sudah lengkap, sudah nisab, sudah dimiliki selama 1 tahun, maka ini bisa dibayarkan di belakang, ya diqadha ya. Sekarang kita baru sadar, baru tahu ternyata ada kewajiban ya, maka caranya adalah dengan menaksir. Ya, kalau ada datanya, dulu posisi katakanlah di Ramadan tahun 2015 misalnya. Kalau kita haulnya di bulan Ramadan, berarti Ramadan tahun itu berapa posisi? Kan itu bisa kita cetak itu. Bisa cetak rekening koran, kita bisa tahu posisi saat itu sekian misalnya. Nah, maka berarti dari uang itu dikeluarkan 2,5%. Nah, kemudian tahun berikutnya posisi di angka berapa? Saldo. Kita cek tahun 2016 misalnya. Oh, ada sekian. Oh, berarti saya keluarkan lagi 2,5%. Nah, dan itu adalah kewajiban yang dahulu kita tinggalkan, maka itu bisa diqadha karena ini berhubungan dengan hak orang-orang miskin yang mereka berhak untuk mendapatkannya, maka disyariatkan untuk diqadha meskipun kita saat kita tidak menunaikannya pada waktunya. Ya, demikian, Allahu taala alam. Nah, oke Ustaz, semoga bermanfaat untuk Ibu hamba Allah yang bertanya tadi. Waktu kita tersisa kurang lebih 4 menit lagi Ustaz ya. Kita Ya, kalau tidak ada datanya maka bisa ditaksir, dikira-kira. Dulu diperkirakan Ustaz. Iya, ditaksir dan dilebihkan lah biar selamat. Lebih aman kita tambahkan sedikit. Oh, kira-kira waktu itu 60 juta. Oh, berarti belum. Kira-kira waktu itu sudah 150 juta misalnya. Oh, berarti itu sudah nisab dan kita hitung dari angka perkiraan tersebut. Oke Ustaz. Baik, lebih baik memang dilebihkan Ustaz ya. Betul, itu kehati-hatian karena kalau ada data kan berarti sudah jelas itu angka yang real gitu. Tapi kalau kita nggak punya data, kita nggak bisa cetak rekening koran misalnya, maka kita perlu taksiran, dan untuk menaksir hati-hatinya adalah dilebihkan. Ya, memang itu metode Nabi untuk menaksir gitu. Petugas zakat pun kalau diperintahkan untuk menaksir misalnya jumlah kurma yang ada di pohon, ini nanti akan jadi keringnya seberapa gitu, itu boleh perintahkan untuk dilebihkan penghitungannya.
Seperti itu. Ya. Lebih baik melebih Ustaz ya. Taib. Ya, semoga bermanfaat ya untuk Ibu hamba Allah yang bertanya tadi di Sumatera Barat dan sekaligus ternyata menjadi penanya terakhir Ustaz di kesempatan sore hari ini. Kita sampaikan terima kasih Ustaz atas ilmu dan yang disampaikan. Jazakallahu khairan Ustaz. Insyaallah kita bertemu kembali di lain kesempatan Ustaz ya. Amin. Dan kita juga sampaikan terima kasih untuk rekan radio yang merelay program kami di kesempatan sore hari ini. Ada Radio Hang FM Batam, ada Radio Amuba Pangkal Pinang, dan juga Radio Ismail Bekasi ya. Jangan lupa untuk Anda pemirsa penyimak Fatwa TV untuk bisa simak program-program spesial Ramadan kami yang hadir tentunya sesuai dengan jadwal yang telah diinformasikan. Anda juga bisa cari tahu informasi berkaitan dengan Dewan Fatwa dan juga Fatwa TV, silakan akses dengan mudah di www.dewanfatwa.com. Akhirnya kami dan juga seluruh kerabat kerja harus pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kekurangan dan juga kesalahan. Sampai bertemu kembali insyaallah di live interaktif berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang panjang.